Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri din wa ma'ruf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita pada kesempatan kali ini, kami mengimbau kepada jemaah kami yang ada di kantor yang tidak bisa hadir secara langsung untuk bergabung di Zoom yang telah kami bagikan. Kemudian untuk memulai pengajian kita, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini penceramah kita akan menyampaikan ceramah agama yang kita bersama, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Jalil. Beliau ini diberikan amanah sebagai Wakil Ketua UI Jambi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kepada Pak Ustaz menyampaikan ceramah agama kepada Pak Ustaz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak-bapak para pimpinan perusahaan PTP Nusantara Jambi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah sekalian, baik yang langsung maupun melalui Zoom. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah kita bisa hadir dalam pengajian rutin ini. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, sudah cukup lama saya tidak memberikan pengajian di PTP Nusantara ini karena kesibukan. Dan PTP Nusantara ini sudah lama saya memberikan pengajian-pengajian. Bahkan ketika PTP Nusantara ini baru masuk ke Jambi, sayalah orang yang pertama memberikan pengajian
dan orang pertama mendirikan sholat Jumat di PTP Nusantara ini ketika masih di kantor Mawil Hansip di dekat kantor wali kota sebelum pindah ke kantor yang baru ini. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa manakala kita melihat perkembangan teknologi sekarang ini, bayangkan kita ceramah, teman-teman kita ada yang menyaksikan kita ceramah dari jarak jauh. Ini menunjukkan kecanggihan teknologi kita sekarang ini. Namun teknologi ini perlu kita waspadai. Sebab apabila kita tidak mampu memanfaatkan teknologi ini dengan baik, maka justru teknologi ini yang akan menggilas kita. Tidak sedikit korban-korban daripada teknologi. Banyak orang-orang yang mengambil informasi hoak. Contohnya saja terjadi peperangan saudara di Maluku baru-baru ini kemarin, tersebar berita di medsos bahwa itu peperangan antara umat Islam dan umat Kristen. Banyak komentar, ya kan? Banyak komentar yang mengatakan, wah ini perang umat Islam umat Kristen. Banyaklah yang termakan isu dan berita hoak itu. Padahal yang kenyataannya, yang sebenarnya bukanlah perang antar umat Islam dan Kristen, tetapi perang atau keributan antar desa yang memperebutkan batas wilayah desa. Tapi berita yang berkembang luar biasa. Nah, maka itu bapak-bapak hadirin sekalian, kita sangat hati-hati memanfaatkan teknologi ini. Terutama anak-anak kita. Jemaah sekalian, saya yakin yang menyaksikan ceramah ini adalah orang tua, ayah, ibu. Karena ini adalah pegawai-pegawai perusahaan, ya kan? Dan tentunya orang tua dari anak-anak kita masing-masing. Saya tekankan kepada kita semua, kepada orang tua, wahai para ayahanda, para ibunda, hati-hati dengan teknologi hari ini. Tidak sedikit anak-anak kita yang rusak karena game online. Maka itu pantas kalau disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya istrimu dan anakmu adalah fitnah. Para mufassir menjelaskan kata-kata fitnah di situ adalah ujian, cobaan bagi kamu selaku orang tua. Maka ada orang yang suaminya memegang jabatan, pangkat, hancur karena istrinya. Mungkin suaminya tidak mau korupsi, tapi orang-orang yang mau menyogok tidak kehilangan akal. Dia datangi istrinya, dia berikan hadiah ulang tahun, lalu istrinya mengambil hadiah ulang tahun itu lalu jadi temuan, dan akhirnya
diponis sebagai penggelapan, padahal istrinya yang berbuat, suaminya tidak tahu sama sekali. Tidak sedikit para pejabat, tidak sedikit para orang-orang penting di negara ini yang hancur karena istrinya. Maka itu istri ya, bisa menjadi musuh. Disebutkan juga, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya istrimu dan anakmu aduwwan lakum, sebagai musuh bagimu, fahzaruhum, maka berhati-hatilah dengan mereka. Maksud musuh di sini bukan musuh perang, ya, tapi musuh sebagai ujian dan cobaan bagimu sebagai seorang suami yang harus berhati-hati. Ya. Ini jangan keliru nih. Ini bapak-bapak nanti keliru pula, nanti pulang ke rumah. Mama, kata Ustadz tadi bahwa para istri itu adalah musuh. Sekarang kita perang. Jangan pula salah paham nanti kan, salah paham lah. Yang dimaksudkan adalah ujian bagimu. Apabila kamu sebagai seorang suami membimbing dia dengan baik, mengayomi, menyayangi, menyintai, menyelamatkan dia, menyelamatkan mereka, anak-anak kita, maka insya Allah kamu selamat. Nah sekarang ini bapak-bapak, anak kita sekarang ini Masya Allah, ini disebut generasi milenial. Generasi milenial itu adalah generasi yang lahir antara tahun 80-an dan 90-an. Nah kalau yang lahir tahun itu namanya generasi milenial. Kenapa disebut generasi milenial? Generasi yang lahir tatkala maraknya perkembangan teknologi digital, di mana semua sekarang sudah dilakukan dengan teknologi digital. Nah, generasi milenial ini sesungguhnya adalah generasi harapan bangsa, karena mereka ini menguasai teknologi cerdas, ya kan? Tentunya harapan bangsa ini. Namun faktanya hari ini apa yang terjadi dengan generasi ini? Banyak generasi hari ini rusak. Karena tadi di samping mereka itu tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik, tapi mereka dibiarkan asyik masuk dengan game online-nya. Nah, setiap hari disibukkan dengan berselancar di internet. Setiap hari main game. Maka akibatnya apa? Mereka menjadi pemuda-pemudi yang malas. Malas baca buku. Kenapa? Nanti kalau ujian tidak perlu buka buku, cukup buka internet, semua ada jawabannya. Anak-anak pondok juga seperti itu sekarang, malas beli kitab, malas belajar ke rumah guru. Cukup belajar di Mbah Google saja. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam bergaul pun nanti mereka cenderung menyendiri, tidak membumi, tidak bergaul. Bayangkan dalam pertemuan rapat-rapat saja, mereka tidak hirau satu dengan yang lainnya. Teman kiri kanan tidak peduli, dia sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sibuk main gadgetnya, sibuk internetnya. Padahal kawan ada samping kiri kanan tidak tegur sapa. Itulah yang terjadi. Maka apabila ini terus-menerus dilakukan, tidak ada kontrol sama sekali, maka pemanfaatan teknologi sudah kebablasan. Maka kita hati-hati. Silahkan menggunakan, memanfaatkan teknologi
Tetapi ingat dan waspada bahaya teknologi itu. Tidak sedikit generasi ini hancur gara-gara teknologi. Maka dalam konteks ini apa yang harus kita lakukan? Kata Imam Ghazali di dalam kitab yang monumental, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan kata Imam Ghazali, sebenarnya untuk membentuk kepribadian itu, kepribadian yang baik, yang harus kita lakukan ada 3 macam.